Ini irama cinta hari ini judulnya adalah mana yang lebih baik saja. Tolong sampaikan kepada mereka, tolong sampaikan kepada mereka, wahai kekasihku, bahwa apabila mereka mengabaikan, mengandaikan, apabila mereka mengandaikan aku bersalah yang kemudian akan merugikan mereka, tolong sampaikan pula pengandaianku untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada mereka. Sejak sekarang aku harus merawat segala harapanku. Tidak perlu dikacaukan oleh berbagai pengandaian. Tatkala aku telah kehilangan harapan, maka hidupku akan mengambang tanpa pijakan. Aku tidak perlu banyak komentar, karena bagaimanapun mereka itu adalah teman-temanmu dan para tetanggamu di kampungmu. Hanya bila aku boleh mengandaikan bahwa hati mereka itu seperti paku bengkok. Walau dipalu bagaimanapun tidak pernah akan lurus, selalu arahnya melenceng terus. Terutama sekali hubunganku bersamamu statusnya masih belum jelas betul. Ibaratnya seperti mimpi yang belum selesai dan kenyataan yang berat dipikul. Apabila ternyata nanti terbukti tidak ada jalan lain kecuali aku harus pergi, maka akan aku usahakan untuk mengalungkan bunga melati di lehermu daripada aku harus melukai hati yang sangat mulia yang telah menjadi tanah airku. Untuk itu tolong sampaikan sepucuk suratku ini untuk mereka. Isinya tidak lain hanya memohon dengan sangat agar sebaiknya tidak usah terlalu berbasa-basi dengan diriku. Tolong hentikanlah pergunjingan terhadap diriku. Sakit sekali telingaku mendengarnya. Lemparkan saja senyuman-senyuman palsu dari bibir mereka itu. Aku mohon dengan sangat. Sesungguhnya ketika aku selalu berbaik hati terhadap mereka, itu bukan karena aku lemah untuk mengemis kepada mereka, melainkan aku hanya menyampaikan kebaikan Tuhan. Memang selalu saja kebaikan hati disia-siakan oleh orang yang berotak dungu. Aku sangat bersyukur sampai sekarang masih bisa menahan kesabaran dalam situasi yang sangat panas di kepalaku. Tetapi akibatnya sering muncul berbagai hipotesa dalam pikiranku. Jangan-jangan engkau menggandeng tanganku ini hanya untuk dijadikan alat menghadapi musuh-musuhmu, terutama keluarga besar dari mantan suamimu. Untuk menguatkan hatiku dalam rangka itu, aku sering berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhanku, sayangilah perempuan yang aku cintai. Setiap malam menggigil kedinginan, kurang kasih sayang dan banyak tekanan. Setiap malam merintih kesakitan menanti penyelesaian. Padahal engkau, wahai kekasihku, sudah mengantongi surat keputusan cerai dari suamimu, resmi dari pengadilan.
Tetapi mereka selalu menghalangi dirimu ketika ingin membangun kehidupan baru. Aku tidak tahu. Atau mungkin mantan suamimu seorang jagoan. Watak dan kepribadianmu yang dulu sangat lembut dan halus, suatu ketika akan dapat berubah tanpa engkau sadari. Apabila penderitaan hidup yang harus engkau pikul berada di atas kemampuan pundakmu. Pundakku masih kuat, wahai kekasihku. Aku ingin berbagi, ikut memikul beban yang terlalu berat membebani pundakmu sampai terbungkuk-bungkuk. Bulan ini akan aku kirimkan 3 juta rupiah ke rekeningmu, sekedar untuk menyambung hidup saja. Mohon sementara dicukup-cukupkan saja dulu. Aku kira sehari 100.000 cukup untuk makan bertiga dengan 2 orang anakmu. Selagi masih diberlakukan lockdown akibat COVID-19, kita bersabar saja dulu. Yang penting selamatkan jiwamu dan anak-anakmu jangan sampai terpapar virus corona. Sebetulnya tidak ada orang yang tidak punya persoalan dalam kehidupan ini. Pasti semua orang punya persoalan. Hanya saja bedanya ada yang mengeluh kepada orang lain dan ada yang tidak. Sehingga engkau dianggap tidak punya persoalan. Adalah disebabkan karena engkau tidak pernah bercerita tentang kesulitanmu kepada siapapun. Sebaiknya ditunda saja dulu hasratmu untuk pindah rumah. Jangan dulu engkau berpraduga nanti setelah engkau pergi mereka akan merasakan kehilangan. Kalau ternyata sebaliknya, kepergianmu tidak ada yang merasakan, tentu nanti engkau akan sakit hati yang luar biasa. Wajah-wajah sangar seperti mereka itu tidak mungkin akan merindukan kebaikan orang. Apabila aku tinggal bersama mereka berlama-lama di tengah-tengah mereka, maka kecerdasanku akan menurun sampai level 0. Kebodohan juga menular, wahai kekasihku, bukan corona saja. Aku selalu, wahai kekasihku, berdoa kepada Tuhan supaya segala keinginan dan harapanku dapat diberikan kemudahan-kemudahan. Aku yakin Tuhanku Maha Tahu segala kandungan dan isi hatiku. Karena sangat kuatnya harapanku untuk mempersunting dirimu, sehingga kondisi jiwaku seperti orang yang sedang menunggu, yaitu menunggu kedatangan kegembiraan. Suatu hari pasti datang, karena kegembiraan seolah sudah sedang membuat jadwal waktu kedatangan. Untuk sementara ini engkau harus terus menjaga kehormatan dirimu dengan baik. Lebih baik diam saja, tidak usah banyak bercerita. Ada orang lelaki yang akan melamarmu, nanti semakin kisruh. Lebih baik diam saja dulu, sekalipun engkau harus hanya berbicara dengan tembok kamar tidurmu. Ketika nanti setelah berlama-lama dengan engkau diam saja, lalu muncul satu kesadaran dalam hatimu, yaitu satu kemampuan di hatimu untuk menetapkan sendiri ini yang layak dan ini yang tidak layak, ini yang bisa dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Segeralah bersyukur kepada Tuhanmu, karena basirah atau mata hatimu telah dibukakan Tuhan, berarti hatimu telah bangkit. Betapa indahnya kegembiraan yang akan datang menghampiri kita. Lalu kita
diberi rezeki oleh Tuhan, dikaruniai anak 2 lagi, yang satu mirip ibunya, yang satu lagi copy paste bapaknya. Selama menunggu kegembiraan yang belum datang, sebaiknya wahai kekasihku, jangan melihat ke jam tembok. Detak jarumnya itu palsu, semata hanya buatan manusia. Engkau menghitung waktu yang asli, yaitu dengan detak nadimu, dan aku juga akan menghitung waktu yang murni dengan detak jantungku. Surat cerai yang sudah engkau dapatkan dari pengadilan dan sifatnya resmi oleh mereka diabaikan karena mantan suamimu menghendaki rujuk bersamamu. Sehingga dengan demikian aku tertuduh sebagai pihak ketiga yang menghalangi. Disitulah letak dan posisi cinta kita, wahai kekasihku yang sangat cantik jelita. Bila argumentasi mereka untuk rujuk dengan mantan suamimu atas dasar pertimbangan anak-anak, maka aku pun ingin meyakinkan dirimu, aku akan mencintai anak-anakmu seperti mencintai anakku sendiri. Tetapi bila ada pertimbangan lain, persoalan gonogini harta, aku ingin meyakinkan dirimu, berikan semua kepada mereka, jangan kau bawa sedikit pun, semuanya akan kuganti. Dirimu lebih mahal dari semua harta yang kumiliki. Mengerti? Terima kasih.